Budaya. Perkenalkan, nama saya Claudia Meta Saputra dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 230200108. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen agama saya, Pak Mamli. Jadi hari ini saya akan membahas tentang moralitas. Apa itu moralitas? Moralitas itu simpelnya begini. Moralitas itu bisa dikatakan sebagai sifat yang baik, seperti kita menghormati orang lain, menghargai orang lain, serta mengetahui batasan masing-masing. Namun jika dilihat dari sisi agama Buddha, moralitas itu bisa dikatakan juga seperti sila dalam Pancasila Buddhis. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai umat Buddha, kita memiliki Pancasila Buddhis yang terdiri dari 5 sila, yang itu mengajarkan umat Buddha untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Yang pertama itu ada sila Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Itu kita menghindari pembunuhan. Yang kedua ada sila Adinadana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Yang kedua itu kita berusaha menghindari mengambil hak orang lain atau mengambil barang yang tidak diberikan ke kita, atau kata lainnya bisa dikatakan juga sebagai mencuri. Yang ketiga, Kamesumi Cacara, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Artinya kita berusaha menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, Musawada, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Artinya kita berusaha menghindari mengucapkan hal yang tidak benar atau berbohong. Yang kelima, yang terakhir nih, itu adalah Surameraya, Maja, Pamadatana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Jadi ini artinya kita berusaha untuk menghindari makanan atau minuman yang dapat menghilangkan kesadaran atau yang dapat membuat kita mabuk. Jadi dalam setiap perbuatan kita itu ada konsekuensinya. Itu yang pernah diajarkan dalam agama Buddha, ya kan? Kita bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Sebenarnya itu moral itu agak susah dikatakan ya. Terkadang moral itu bertentangan dengan beberapa hal. Seperti nanti saya ada berikan kayak wawancara begitu kepada teman-teman saya. Nah, nanti akan saya lampirkan video pendapat mereka mengenai moral, dan beberapa ada moral yang bertentangan dengan hal yang seperti sulit dikatakan apakah ini melanggar moral atau tidak gitu. Jadi dalam agama Buddha, dalam masalah Sutta Nipata juga dikatakan jangan menilai manusia dari kelahiran atau fisiknya. Jadi jangan kita menilai manusia itu dari dia cantik, pasti etikanya bagus, pasti moralnya bagus. Nah, belum tentu. Tapi kita harus melihat perbuatannya dulu. Kita harus melihat apa dia beneran perbuatannya baik atau enggak. Bukan berarti kalau fisiknya kurang menarik, kita tidak mau menghormati dia, kita tidak mau menghargai dia. Nah, jadi akan saya lampirkan video beberapa pendapat dari teman-teman saya. Menurut saya, mencuri untuk kelaparan menyebabkan konflik etis. Meskipun keadaan kelaparan bisa memaksa seseorang untuk bertindak, prinsip moral umumnya menolak pencurian. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan alternatif lain seperti bantuan sosial atau amal. White lies atau kebohongan demi kebaikan memang didasari dengan niat yang baik, dengan tujuan membantu atau menghibur seseorang. Namun, bagaimana dengan perasaan orang tersebut yang mengetahui kalau misalnya mereka itu telah dibohongi? Walaupun tujuannya baik sih, sebab sepintar-pintarnya menyimpan bangkai, tetap akan tercium juga, bukan? Maka dari itu, sepahit-pahitnya sebuah kejujuran, tetaplah lebih baik berkata jujur. Hanya saja carilah waktu yang tepat untuk mengatakannya. Memilih kekerasan sebagai respons terhadap kejahatan seringkali tidak dibenarkan secara moral.
sesuai dengan prinsip non-kekerasan atau juga perdamaian. Namun, terdapat perbedaan pandangan dalam etika mengenai self-defense atau situasi di mana tindakan kekerasan mungkin memiliki dianggap sebagai respon yang proporsional. Menurutku moralitas itu lebih penting daripada pendidikan karena jika pendidikanmu kurang bagus atau lumayan, tapi memiliki moralitas yang bagus, orang lain tuh bakalan justru merasakan pendidikanmu itu sangat bagus. Nah, itu beberapa pendapat dari teman-teman saya. Jadi, mau bagaimanapun perbuatan itu tidak bisa dibenarkan jika dia sudah melanggar moral. Seperti kita mencuri dalam keadaan yang sangat darurat, dalam keadaan yang sangat terpaksa. Jadi bisa saja toko yang kita curi, misalnya kita mencuri roti di toko roti tersebut, bisa saja orang pemilik rotinya itu memaafkan. Namun dalam keadaan tersebut tidak juga dibenarkan karena bagaimanapun itu sudah melanggar moral. Bisa dimaafkan, hanya saja harusnya ini orang tersebut merasa gini, dia harusnya merasa bersalah. Karena yang paling bahaya itu sanksi sosial, karena nanti di masyarakat kita akan dicap sebagai pencuri. Terus pembenaran kebohongan yang sebenarnya kita berbohong itu karena kita berniat baik. Kita tidak ingin orang merasa sakit atau bagaimana. Tetapi yang harus diingat itu, bagaimanapun kebohongan itu nanti akan tersebar juga. Karena seperti yang sudah diumpamakan oleh teman saya, bagaimanapun bangkai itu disimpan dalam keadaan yang bagus, dibungkus sedemikian mungkin, tapi lama-kelamaan itu akan tercium juga baunya. Jadi contohnya sebagai seorang dokter gitu kan, jika kita mengetahui pasien kita mengidap penyakit yang sangat bahaya, berat, kita tidak mungkin tidak mengatakan kepadanya kan, kita tidak mungkin berbohong seperti kamu itu sehat, tidak apa-apa, kan tidak mungkin. Bagaimanapun caranya, kita harus mengatakan kepada dia bahwa dia mengidap penyakit tertentu. Nah, seperti itu juga kebohongan untuk kebaikan itu boleh, tetapi nanti kita harus mengatakan pelan-pelan mengatakan bahwa jujurnya itu yang kayak mana. Terus membalas kejahatan dengan kekerasan. Ya, walaupun seperti yang kita ketahui dunia zaman sekarang ini, jika orang berbuat jahat kepada kepada kita lalu kita diamkan, ya bisa saja kita diinjak-injak oleh orang tersebut ya kan. Tetapi kita harus mengingat bahwa Buddha mengajarkan jika kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu lama-kelamaan pasti akan mereda. Jadi kita percaya saja jika kita dijahati orang lain, ya sudah, kita diamkan saja. Mungkin bisa kita laporkan, tapi tidak perlu menggunakan kekerasan. Kita boleh memilih alternatif lain karena setiap manusia memiliki karmanya masing-masing. Nah, apakah moralitas lebih penting daripada pendidikan? Nah, kalau menurut pendapat saya nih, moralitas dan pendidikan itu seperti garis yang sejajar. Mereka itu akan berjalan sama-sama sejajar, tetapi tidak akan bertemu gitu. Jadi kalau moralitas tidak diselingi dengan pendidikan, tidak seimbang, mereka timpang, pasti kita akan menjadi orang yang sangat baik gitu, orang yang penuh moral, yang beretika. Nanti kita bisa dibodoh-bodohi orang, dimanfaatkan. Sedangkan kalau pendidikan kita terlalu tinggi, sedangkan kita tidak memiliki moral, kita akan menjadi orang yang sangat sombong karena merasa bahwa kita mengetahui semua hal di dunia ini. Padahal yang ada di dunia ini masih sangat banyak yang tidak kita ketahui. Itu intinya, moral dan pendidikan itu harus berjalan sama-sama walaupun mereka tidak bisa bertemu. Tapi jika salah satu timpang, itu akan menjadi masalah gitu, akan ada egois di dalam diri kita sendiri. Nah, video ini sampai sini saja. Mudah-mudahan dengan video ini dapat memberikan manfaat untuk orang lain maupun bagi saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.